Oke teman-teman, kita akan langsung menuju ke kode editor kita. Kita menggunakan di sini Visual Studio Code. Bagaimana cara melakukan instalasi? Settingnya bisa teman-teman lihat pada pojok di kanan atas sini ya teman-teman ya. Kita double klik di sini Visual Studio Code di sini. Maka di sini jendela dari kode editor Visual Studio Code kita ini akan tampil ya teman-teman ya. Kita akan buka ya folder yang sudah kita buat pada pelajaran sebelumnya. Kita klik di sini File, Open Folder. Kita buka di C, di folder sum, di htdoc. Jadi folder htdoc ini tempat menyimpan file-file PHP kita ya teman-teman ya. Di sini ya, di web server kita ya. Kita menggunakan sum di sini ya. Kita pilih di sini PHP web ya. Ini folder yang sudah kita buat. Select folder. Ini maka akan ditampilkan di sini folder dan file-file yang sudah kita buat ya pada pelajaran sebelumnya. Di sini kita sudah jelaskan yaitu mengenai pengenalan PHP ya teman-teman ya. Apa itu PHP, alasan menggunakan PHP, kemudian ada juga software yang dibutuhkan untuk menjalankan PHP. Kemudian ada juga aturan penulisan PHP ya. Dari dia komentar ya, standar output, penulisan sintaks ya. Bisa teman-teman lihat videonya pada pojok di kanan atas ini. Ini ya, mengenai pengenalan PHP. Kemudian ada juga di sini kita sudah jelaskan yaitu berhubungan dengan variabel ya teman-teman ya. Variabel ya, tipe data dan operator-operator yang digunakan dalam PHP di situ ya. Untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat pada videonya di pojok kanan atas ini teman-teman ya. Mengenai variabel, tipe data dan operator-operator PHP ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita akan buat folder baru ya teman-teman ya. Di dalam PHP web di sini kita klik kanan di sini, kita pilih new folder ya. Kita bikin nama foldernya 2 titik ya, struktur penghubung kendali, enter ya. Di sini kita akan buat folder baru ya. Ini saya kecilkan dulu di sini. Ini ya. Kemudian di folder 2 titik struktur penghubung kendali ini kita akan buat ya file name ya teman-teman ya. Kita klik di sini ya. Kita klik kanan di atas folder ini ya. Folder 2 titik struktur penghubung kendali ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih di sini new file. Kita akan buat ya nama filenya yaitu 1.while ya. while.php di sini teman-teman, enter. Ini dia nama filenya. Jadi pertama sekali kita akan jelaskan mengenai bentuk perulangan while ya teman-teman ya. While loop ini ya. Yang mana while ini dia merupakan pernyataan perulangan yang digunakan untuk menjalankan suatu blok kode ya teman-teman ya, selama kondisi ataupun syarat terpenuhi ya teman-teman, atau dia bernilai benar ataupun dia true. Baiklah, di sini kita akan jelaskan yaitu mengenai bentuk umum while ya. Jadi bentuk umum while itu dia pertama while-nya ya. Kemudian ada kondisinya. Jadi jika kondisinya ini bernilai benar, maka dia akan masuk ke dalam bloknya ya. Yang mana di dalam blok itu dia berisi pernyataan ataupun kode yang dijalankan. Ini seperti itu. Ini dia bentuk umumnya. Coba kita buat komentar dulu di sini ya. Kita blok, kita tekan tombol Ctrl/ di keyboard kita supaya menjadi komentar ya. Oke. Enter, kita bikin teks PHP di sini, PHP tab, enter ya. Jadi kita akan buat di sini looping dengan while ya teman-teman ya. Echo di sini. Ini H2. Ini looping dengan while. Kita akan buat dulu increment ya teman-teman ya di sini ya, increment ya. Increment. Coba kita buat dulu nilai awalnya ya, pakai tanda dolar ya. Variabelnya $i. Sama dengan 0 di sini kita buat ya teman-teman ya. Ini sebagai nilai awalnya ya. Kita akan buat di sini perulangan dari 1 sampai 9 ya teman-teman ya. Menggunakan di sini looping while di sini ya. Kita buat dia nilai awalnya yaitu variabel $i sama dengan 0 ya. Kita akan buat perulangannya dengan menggunakan while di sini, while ketika ya di sini $i kita bikin operatornya lebih kecil ya di sini teman-teman ya. Lebih kecil dari 10, maka ya, jika dia benar, ini dia merupakan, ini teman-teman, ini merupakan syarat perulangan ya teman-teman ya. Ini syarat perulangan. Jika dia benar, maka akan kita tampilkan data di sini yaitu misalkan data kita buat di sini strong ya teman-teman ya, supaya tebal, strong. Ini kita panggil dia $i-nya ya, variabel i-nya. Kemudian kita akan buat di sini dia increment ya teman-teman ya, dengan dia menambahkan $i-nya ditambahkan dengan 1 di sini teman-teman ya, yaitu $i plus di sini. Jadi ini maksudnya dia ya, ini merupakan pola perulangan ya teman-teman ya, dalam bentuk increment.
Jadi ini sama ya, kalau dolar ini dijabarkan sama seperti ini teman-teman ya. Dolar I sama dengan dolar I ditambah 1 di sini teman-teman ya. Coba kita simpan dulu ya. Kita klik file, save di sini. Oke, sudah disimpan di sini teman-teman ya. Ini dia sudah disimpan. Coba kita close dulu yang ini, file yang ini teman-teman ya. Yang lain ini kita close dulu. Ini dia sudah disimpan. Kita akan jalankan di web browser kita ya teman-teman ya. Tetapi jangan lupa untuk menjalankan kode PHP ini kita perlu menjalankan web server ya teman-teman ya. Dalam hal ini kita menggunakan SAM di sini. Bagaimana cara untuk melakukan instalasi SAM? Bisa teman-teman lihat videonya pada pojok kanan di atas sini ya. Kita klik di sini SAM, atau bisa juga melalui sini. Melalui ini teman-teman ya. Ini SAM control ya. Ini dia. Kita aktifkan di sini Apache-nya teman-teman ya. Ini start. Kemudian untuk MySQL ini kalau misalkan kita berhubungan dengan database, kita bisa aktifkan MySQL-nya teman-teman ya. Tetapi pada kali ini kita belum menggunakan atau belum berhubungan dengan database di sini teman-teman ya. Bisa juga nggak kita aktifkan di sini. Tetapi kalau misalkan kita mau aktifkan, kita boleh juga mengaktifkan di sini teman-teman ya. Oke, kita minimize ya. Kita buka browser kita. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome di sini. Jadi foldernya tadi di sini ya teman-teman ya. Di C SAM htdoc ya. Jadi kalau menuju C SAM htdoc ini kita ketikkan di sini localhost ya. Localhost tuh slash ya. Baru kemudian kita ke PHP web ya. Baru 2 titik struktur penghubung kendali di sini. Kita menuju ke PHP web slash ya 2 titik struktur penghubung kendali di sini, enter. Ini dia teman-teman ya, file yang sudah kita buat 1.while.php di sini. Kita klik di sini, maka akan dijalankan seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih 1 baris di sini ya teman-teman ya. Coba kita akan perbaiki di sini. Coba kita kecilkan dulu di sini. Ini juga kita kecilkan juga. Coba kita kecilkan ekspornya di sini teman-teman ya, supaya luas ya. Ini masih 1 baris di sini ya. Kita tambahkan di sini kode BR ya teman-teman ya. BR. Kita simpan, Ctrl S. Coba kita reload lagi di sini teman-teman ya. Ini dia. Maka tampilan seperti ini teman-teman ya. Ini untuk increment ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman kenapa datanya sampai ke 9 ya? Karena pembacaan seperti ini teman-teman ya. Ini kan dolar variabel I-nya menampung 0 ya. Baru diuji di sini dengan syaratnya 0 lebih kecil dari 10. Benar ya teman-teman ya. Maka dia akan masuk ke dalam blok pernyataannya, data ke sini dolar I itu yaitu di sini 0 ya teman-teman ya. Kemudian 0 tadi itu akan ditambah ya dolar I plus plus ya. Yang artinya dia dolar I sama dengan 0 ditambah 1, maka D1 akan diulang lagi di sini. Akan ditimpa tadi 0 itu menjadi 1 di sini ya. 1 lebih kecil dari 10. Benar ya teman-teman ya. Maka data ke 1 sekarang yang ini ya. Baru dolar I plus plus ya, 1 ditambah 1 2 lebih kecil dari 10. Benar ya teman-teman ya. Begitu seterusnya teman-teman ya, sampai dia tidak memenuhi syarat ya, yaitu dia sampai dia ke 9 ya. Begitu ke 9 di sini 9 tambah 1 10. 10 lebih kecil 10. Nggak benar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan data yang ke 10 ini mau ditampilkan, kita bisa tambahkan di sini operator sama dengan ya teman-teman ya. Lebih kecil sama dengan di sini. Kita simpan, Ctrl S, coba kita reload lagi, maka akan ditampilkan seperti ini. Bagaimana kalau misalkan ini dibalik ya teman-teman ya. Ini kan increment, kita akan buat dengan decrement ya teman-teman ya, dengan penurunan ya. Kalau increment tadi itu penaikan ya, kita buat dulu decrement ya, yaitu penurunan ya, dari 10 ke 0 ya, dari besar ke kecil di sini. Kita akan buat di sini baris horizontalnya dulu ya, dengan kode HR di sini. Kita simpan, Ctrl S, reload. Ini, maka akan dibuatkan horizontal rule di sini teman-teman ya. Coba kita copy aja dulu teman-teman ya. Ini kita copy, Ctrl C, kita letak ke sini, Ctrl paste ya, Ctrl V di sini. Ini kita buat dia while-nya dengan decrement ya teman-teman ya. Di sini decrement. Kita rubah di sini nilai awal dari dolar ini menjadi 10 di sini teman-teman. Ya. Kemudian untuk dia operatornya kita ganti ini menjadi lebih besar ya, dari 0 di sini ya. Ini untuk syarat perulangannya.
Kemudian pola perulangannya kita pakai decrement ya teman-teman ya. $i min di sini ya. Jadi pola perulangan di sini dia kita pakai decrement di sini ya. Decrement berarti $i sama dengan $i dikurang 1 di sini teman-teman ya. Ini dia dikurang 1. Coba kita simpan, Ctrl S, kita reload lagi di sini. Maka tampilannya seperti ini teman-teman ya. Dia akan kebalikan dari increment ya, decrement ini ya. Jadi pembacaan seperti ini ya. Dia kan variabel $i nya ini 10 ya teman-teman ya. Jadi ketika 10 lebih besar dari 0, benar ya teman-teman ya, maka dia akan masuk data ke 10 di sini. Kemudian $i min berarti 10 dikurang 1 9. 9 lebih besar dari 0, benar ya teman-teman ya. Maka data ke 9 di sini, begitu seterusnya ya sampai dia tidak memenuhi syarat ya teman-teman ya. Sampai dia data ke 1 di sini ya. Begitu 1 dikurang 1 kan 0 ya teman-teman ya. 0 lebih besar dari 0, nggak benar teman-teman. Maka perulangan while ini nggak bisa masuk ke dalam bloknya teman-teman ya, karena dia sudah bernilai salah di sini syarat perulangannya ya, ataupun kondisinya. Oke teman-teman, itu mengenai looping dengan while teman-teman ya. Selanjutnya kita akan jelaskan yaitu looping dengan while di sini ya teman-teman ya. Kita akan buat file name baru di sini ya. Oke teman-teman, ini kita rubah aja nama file namanya teman-teman ya. Ini ya, while ini ya. Kita klik kanan ini, kita pilih random di sini, kita hapus di sini titiknya ya, seperti ini ya. Jadi dia satu while titik php. Kalau kita reload lagi dia akan error di sini teman-teman ya. Jadi di sini harus kita hapus di sini. Ya. Enter, maka dia akan kembali lagi ya. Jadi nama file namanya harus benar di sini ya, pemanggilannya. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan yaitu mengenai while di sini teman-teman ya.